Berita utama sepak bola hari ini. Ingin sukseskan AFC Series, Malaysia ajak Thailand dan coba rangkul Indonesia. Kembali lagi insiden memalukan di SEA Games Thailand, publik Asian murka. Alasan AC Milan incar Jai Itzes ketimbang pilih Sergio Ramos. Simak sampai habis agar tidak ketinggalan berita penting seputar timnas dan berita olahraga menarik lainnya. Ingin sukseskan AFC Series, Malaysia ajak Thailand dan coba rangkul Indonesia. Situasi yang terjadi di kawasan Asia Tenggara belakangan ini benar-benar menyerupai drama sepak bola yang tidak pernah kekurangan plot twist. Karena ketika publik masih ramai memperbincangkan betapa sepinya ketertarikan sponsor terhadap gelaran AFC Series versi Malaysia, tiba-tiba muncul kabar yang membuat banyak orang tersenyum miring. Ketika mengetahui bahwa Malaysia mencoba merangkul Indonesia dan Thailand untuk ikut mengisi slot turnamen tersebut, langkah itu langsung memantik gelombang reaksi dari netizen yang menyebut kejadian ini sebagai salah satu adegan paling kocak dalam percaturan sepak bola regional. Hanya hitungan hari setelah pemberitaan tentang minimnya dukungan komersial yang membuat turnamen racikan mereka sendiri terkesan tidak memiliki daya pikat, justru muncul manuver yang terkesan seperti upaya darurat mencari penyelamat untuk menghidupkan kembali proyek yang sejak awal tidak menunjukkan geliat berarti. Ironinya semakin jelas karena negara yang sebelumnya cukup sering memberi komentar sinis terhadap Indonesia itu kini justru berusaha menggandeng negara yang kerap mereka kritik untuk ikut meramaikan agenda yang sepi peminat. Sehingga percakapannya pun berubah menjadi bumbu komedi tersendiri di kalangan publik digital yang menyaksikan pergerakan ini seperti tontonan satire olahraga tingkat tinggi. Kisah awalnya dimulai dari kepanikan internal FAM yang mulai merasakan tekanan karena proyek AFC Series yang mereka promosikan sebagai alternatif tandingan dari FIFA Series ternyata tidak menampilkan daya tarik signifikan. Prediksi awal bahwa para sponsor akan berebut ruang justru berubah menjadi kenyataan pahit bahwa tidak ada satupun brand besar yang bersedia menempelkan nama mereka di sana. Faktor penyebabnya sederhana, yaitu fakta bahwa turnamen tersebut tidak memiliki arus perhatian kuat, tidak memiliki atmosfer besar, dan sejak awal hanya diisi oleh tim-tim dengan magnet publik yang terbatas, sehingga perusahaan global pun enggan terlibat dalam kegiatan yang tidak menjamin eksposur. Bagaimanapun, sepak bola profesional adalah panggung industri yang membutuhkan nilai jual, bukan sekadar proyek ambisi federasi semata. Di tengah kebingungan mencari cara agar turnamen ini tidak terlihat kosong, muncullah ide yang mereka anggap bisa menjadi penyelamat, yaitu mengajak dua negara dengan basis pasar yang besar, Indonesia dan Thailand. Karena dari perspektif komersial keputusan itu memang sangat logis. Ya, Indonesia punya massa supporter raksasa, engagement digital sangat tinggi, rating siaran luar biasa, dan atmosfer stadion yang selalu menjadi sorotan Asia. Bahkan FIFA pun kadang terlihat memberikan perhatian khusus terhadap Indonesia karena nilai pasar yang terus naik. Thailand menghadirkan reputasi kompetitif yang stabil, penonton domestik yang kuat, serta fanbase internasional yang lumayan besar untuk ukuran Asia Tenggara. Kelucuan muncul karena ajakan tersebut datang setelah periode panjang media Malaysia sibuk melontarkan komentar miring terhadap Indonesia, mulai dari isu peringkat hingga naturalisasi pemain. Ketika turnamen sendiri tidak laku, barulah muncul kesadaran bahwa Indonesia mungkin adalah satu-satunya kekuatan pasar yang mampu memberikan denyut pada proyek tersebut. Tidak heran ketika respons netizen langsung panas bercampur tawa menyebut situasi ini sebagai momen komedi tingkat dewa. Thailand menjadi pihak pertama yang mendapat ajakan resmi dan langsung memberikan respons penolakan tanpa basa-basi karena mereka telah merancang agenda FIFA dengan lawan yang jauh lebih berkualitas dari Eropa atau tim dengan peringkat tinggi. Bergabung ke turnamen undangan dengan trafik rendah justru akan merugikan ranking FIFA mereka sendiri. Ibarat sebuah tim yang sedang bersiap menuju laga prestisius, namun malah ditawari tampil di kompetisi amatir. Setelah penolakan dari Thailand, Malaysia pun mulai mengarahkan pandangan ke Indonesia. Namun disinilah situasinya menjadi semakin menarik karena PSSI memilih untuk tidak mengeluarkan pernyataan apapun, tidak menepis, tidak mengiyakan, hanya diam yang ditafsirkan publik sebagai bentuk penghormatan diplomatis sekaligus tanda bahwa keputusan sudah jelas sejak awal. Indonesia saat ini sedang mengejar agenda FIFA Series dengan lawan-lawan dari benua Eropa yang memungkinkan nama Indonesia tampil di layar global, menarik sponsor internasional, serta menghadirkan suasana stadion yang bisa menjadi produk komersial tersendiri. Hampir mustahil Indonesia rela menurunkan standar hanya untuk menemani turnamen yang bahkan sponsornya saja tidak terlihat.
Dari sinilah banyolan netizen makin deras. Ada yang menyebut AFC Series seperti acara arisan yang kekurangan peserta, sampai-sampai panitia mencoba menghubungi siapa saja yang dirasa bisa mengisi kursi. Ada pula yang menyindir bahwa Malaysia hanya bersikap manis ketika mereka sedang membutuhkan dukungan dan akan kembali nyinyir ketika suasana sudah kembali ramai. Komentar yang paling sering terdengar adalah bahwa Malaysia tampak terusik setiap kali Indonesia mendapatkan perhatian besar dari FIFA. Padahal Indonesia menjadi salah satu negara dengan potensi pasar terbesar di kawasan, sehingga kehadirannya dalam sebuah turnamen otomatis meningkatkan nilai jual acara tersebut. Malaysia ingin membangun brand turnamen besar namun tidak membangun fondasi yang kuat. Mereka mendambakan prestise tetapi tidak memanggil tim dengan reputasi tinggi. Mereka menginginkan investor namun tidak menyediakan panggung yang menarik. Ketika akhirnya menyadari tidak ada yang tertarik, barulah mereka menoleh ke negara yang sejak awal mereka jadikan kompetitor. Indonesia saat ini sedang berada dalam fase naik dengan citra yang semakin kuat di mata sponsor dunia. Bergabung ke AFC Series hanya akan merusak pembangunan kualitas yang sedang ditempuh. Selain risiko ranking FIFA yang turun, level kompetitif pun akan ikut melorot. PSSI sadar betul bahwa setiap langkah mereka terus diperhatikan publik dengan ekspektasi tinggi. Memilih diam adalah langkah paling aman. Pada akhirnya, kisah ini membuat AFC Series dipandang sebagai proyek ambisi yang belum siap, sebuah mimpi besar dengan rencana kecil, dan eksekusi yang justru mengundang gelak tawa. Malaysia ingin menghadirkan turnamen megah namun tidak menghadirkan konten yang megah. Mereka ingin terlihat meyakinkan namun justru terkesan mendesak. Mereka ingin dihormati namun tampak seperti meminta diakui. Netizen pun menutup episode ini dengan kalimat satire klasik bahwa jika Malaysia ingin membuat turnamen, maka buatlah dengan sungguh-sungguh, jangan seperti undangan hajatan yang disebar mendadak hanya agar kursinya terlihat penuh. Hingga saat ini, kabar tentang sponsor yang berminat pun tetap belum muncul ke permukaan. Kembali lagi insiden memalukan di SEA Games Thailand, publik Asian murka. Insiden memalukan yang kembali terjadi di ajang SEA Games 2025 di Thailand bukan sekadar kesalahan teknis biasa. Ini bukan sekadar problem operator audio yang lupa menekan tombol play. Bukan kesilapan ringan panitia yang keliru pemasangan bendera. Dan bukan pula kerusakan lampu yang dianggap wajar dalam event olahraga internasional. Yang terjadi kali ini adalah gambaran nyata bahwa ajang bergengsi regional yang digelar 4 tahun sekali itu tengah menghadapi krisis profesionalisme yang dampaknya jauh lebih serius daripada sekadar viral di media sosial. Karena bagi negara-negara peserta, SEA Games bukan hanya ajang perebutan medali. SEA Games adalah panggung kehormatan, simbol martabat, lambang persahabatan, dan representasi identitas nasional. Dan ketika lagu kebangsaan sampai dinyanyikan tanpa iringan musik karena sistem suara gagal berfungsi, martabat nasional itu seolah diremehkan di depan ribuan pasang mata. Penonton pun tersentak. Banyak yang spontan berdiri bukan karena keharusan protokol, tetapi karena wujud solidaritas antara hormat kepada negara Vietnam dan Laos dan rasa geram terhadap panitia. Media sosial pun langsung dipadati komentar pedas, bukan hanya dari Vietnam dan Laos, tetapi juga dari Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, bahkan dari masyarakat Kamboja. Semua merasa ini bukan sekadar insiden. Ini tamparan terhadap profesionalitas. Apalagi ini bukan insiden pertama. Seakan Thailand sebagai tuan rumah mengulangi rentetan kesalahan yang seharusnya sudah dipelajari dari event-event sebelumnya. Ada peristiwa salah bendera, lalu kerusakan lampu yang memaksa panitia meminjam pencahayaan dari stadion lain, hingga kesalahan fatal pada pemutaran lagu kebangsaan. Semua itu terjadi hanya dalam hitungan hari sejak pembukaan kompetisi sepak bola. Bagi publik Asia Tenggara, kejadian ini tak sekadar memalukan. Ini menjadi simbol ketidaksiapan. Karena ajang besar internasional seperti SEA Games membutuhkan standar teknis yang memiliki prosedur backup system, protokol antisipasi, simulasi pra-acara, dan koordinasi tingkat tinggi. Bila sistem audio gagal, harus ada pemutar cadangan. Bila pencahayaan rusak, harus ada plan alternatif. Bila data bendera salah, harus ada tim verifikasi identitas visual. Namun, pada kenyataannya, semua itu seolah absen. Dan yang lebih memicu kemarahan publik adalah narasi uji coba sistem sudah normal 2 hari sebelumnya. Itu membuat publik berpikir, kalau memang diuji dan ditemukan normal, mengapa gagal? Disinilah kritik paling tajam muncul. Kesiapan bukan hanya soal tes, tetapi soal pengelolaan real time. Lalu muncul permohonan maaf dari otoritas olahraga Thailand dengan nada menenangkan, mengatakan bahwa masalah bukan terkait hak cipta, tetapi murni gangguan teknis. Kedengarannya diplomatis. Tapi publik Asia Tenggara tetap bergeming. Karena permasalahan ini bukan soal teknis, melainkan soal citra, kepercayaan, dan kehormatan. SEA Games dianggap simbol persatuan kawasan. Namun simbol itu tercoreng karena semacam kelalaian. Dan menariknya lagi, publik Asia Tenggara menegaskan bahwa Thailand seharusnya memahami sensitivitas nasional masing-masing negara, terutama menyangkut bendera dan lagu kebangsaan.
Dua simbol itu bukan atribut biasa, itu representasi identitas negara. Salah bendera berarti salah identitas. Salah pemutaran lagu berarti salah penghormatan. Apalagi ketika pemain harus menyanyikan lagu kebangsaan secara acapella, tanpa musik. Adegan itu, dalam konteks olahraga internasional, sangat janggal dan sungguh tidak pantas. Lalu dampaknya, tidak hanya reputasi Thailand yang terganggu. Lebih luas daripada itu, kepercayaan ASEAN terhadap kualitas SEA Games pun ikut dipertanyakan. Bahkan muncul komentar pedas dari warganet yang mengatakan bahwa jika masalah teknis seperti ini terus berulang, SEA Games akan menjadi ajang olok-olok, bukan ajang sportivitas. Para analis olahraga pun menyatakan bahwa SEA Games 2025 ini berada di titik rawan, di mana kesalahan kecil akan menjadi bola salju yang memicu kritikan masif, memperlemah citra, bahkan mungkin mengganggu relasi antar negara. Apakah panitia bisa memperbaiki keadaan sebelum insiden lain terjadi? Karena publik telah menunggu dan menilai. Dan dunia maya, dengan seluruh kekuatannya, telah menjadi pengawas ketat. Satu kesalahan lagi, dan reputasi SEA Games Thailand akan tercatat sebagai salah satu yang paling tidak profesional sepanjang sejarah penyelenggaraan. Yang jelas, sambil menunggu langkah perbaikan dari pihak Thailand, ASEAN kini bersatu bukan dalam semangat kompetisi, tetapi dalam semangat kritik terhadap kelalaian penyelenggara. Dan dalam konteks ini, publik Asia Tenggara menunjukkan bahwa mereka peduli terhadap kehormatan dan harga diri regional, bahwa ajang olahraga bukan hanya soal pertandingan, namun juga tentang integritas penyelenggaraan. Lebih jauh dari sekadar insiden teknis, kegagalan memutar lagu kebangsaan ini memicu reaksi yang jauh lebih luas dari sekadar keluhan spontan di media sosial. Banyak pihak mulai mempertanyakan kesiapan internal panitia dalam mengelola event olahraga sebesar ini, yang bukan hanya menjadi ajang kompetisi fisik, namun juga simbol persatuan kawasan Asia Tenggara. Dalam pandangan publik, kejadian tersebut mencerminkan bahwa persiapan teknis justru dilemahkan oleh manajemen yang tidak terkoordinasi dan tidak profesional, sehingga memunculkan spekulasi bahwa panitia kurang melakukan pra-uji sistem, kurang koordinasi antar sektor, dan mungkin terlalu berfokus pada aspek seremonial tanpa mengutamakan kualitas pelaksanaan. Beberapa analis olahraga dari berbagai negara bahkan menyampaikan bahwa masalah ini berpotensi mencederai kredibilitas Thailand sebagai tuan rumah. Karena pada level kompetisi internasional, apalagi sekelas pesta olahraga multi-event, hal-hal simbolis seperti pemutaran lagu kebangsaan bukanlah sekadar formalitas, melainkan bagian krusial dari penghormatan antar negara. Dalam konteks diplomasi olahraga, kegagalan seperti ini bisa dianggap sebagai bentuk pelecehan simbolis, walaupun tidak disengaja. Banyak warganet dari Laos dan Vietnam menuliskan komentar bernada kecewa. Bahkan ada yang menyebutnya sebagai insiden memalukan yang mencoreng wajah tuan rumah. Meski komentar tersebut berlebihan menurut sebagian orang, hal itu menunjukkan bahwa sensitivitas antar negara Asia Tenggara terhadap penghormatan nasional sangat tinggi. Lebih lanjut, pertanyaan besar muncul. Mengapa kesalahan semacam ini bisa terjadi setelah stadion disebut sudah diuji 2 hari sebelumnya? Pernyataan resmi panitia memang menyebut sistem sudah dites dan dinyatakan normal. Namun publik mempertanyakan apakah pengujian hanya dilakukan secara teknis tanpa mempertimbangkan tekanan situasional saat stadion penuh dan banyak perangkat lain aktif. Ada dugaan bahwa sistem audio tidak memiliki redundansi, yakni sistem cadangan yang seharusnya wajib ada dalam skala event internasional. Bagi sebagian ahli, inilah tanda bahwa persiapan panitia bukan hanya kurang teliti, tetapi juga tidak mengacu pada standar internasional. Tak hanya publik yang kecewa, sejumlah praktisi penyelenggara event olahraga di negara-negara ASEAN mengajukan kritik konstruktif. Mereka menilai bahwa dalam ajang multi-event sebesar SEA Games, panitia harus memiliki prosedur darurat yang jelas. Misalnya, backup manual, perangkat audio cadangan, hingga teknisi khusus yang siaga dalam hitungan detik. Akan tetapi, dalam insiden ini, tidak terlihat adanya respons cepat. Justru yang muncul ialah kebingungan dan improvisasi yang harus dilakukan oleh para pemain sendiri, yang merupakan pihak yang seharusnya dilindungi dari situasi tidak profesional. Yang lebih mengagetkan lagi, kejadian itu bukan insiden tunggal, karena beberapa hari sebelumnya pihak penyelenggara juga melakukan kesalahan fatal berupa penampilan bendera negara yang salah saat pengumuman jadwal pertandingan. Insiden tersebut bukan sekadar kesalahan teknis, tetapi kesalahan simbolik yang sangat sensitif. Apalagi dalam konteks kawasan Asia Tenggara yang memiliki sejarah persaingan, diplomasi, dan kerjasama yang kadang memanas. Banyak tokoh olahraga menilai bahwa bendera adalah lambang kehormatan. Salah penempatan bendera berarti salah mewakili identitas nasional, dan itu sama sekali tidak bisa ditolerir. Dengan rangkaian insiden tersebut, banyak pihak mulai mempertanyakan apakah SEA Games 2025 benar-benar dipersiapkan dengan standar internasional atau hanya sekadar memaksa jadi tuan rumah tanpa perangkat dan tim profesional yang memadai. Karena publik ASEAN bukan hanya ingin melihat pertandingan berkualitas, tetapi ingin merasakan etika penyelenggaraan yang elegan, profesional, dan penuh rasa hormat.
Meski pihak Thailand berusaha memberikan klarifikasi yang rasional, publik melihat bahwa klarifikasi tersebut belum sepenuhnya memulihkan kepercayaan. Apalagi pernyataan bahwa sistem sudah diuji sebelumnya justru menimbulkan pertanyaan baru. Bagaimana mungkin sistem yang sudah dinyatakan normal justru gagal pada momen vital? Beberapa pengamat juga menyebut bahwa SEA Games bukan sekadar event olahraga, tetapi momentum diplomasi regional. Kesalahan dalam simbol kebangsaan bisa berpotensi melemahkan hubungan antar negara, meskipun tidak sampai memicu konflik besar. Namun efek paling nyata ialah terlukainya kepercayaan publik, terutama penggemar yang berharap ajang besar tersebut mencerminkan kemajuan teknis, bukan serentetan blunder. Yang membuat situasi semakin buruk adalah fakta bahwa perbaikan sistem belum sepenuhnya selesai. Dan publik bertanya-tanya, apakah kejadian serupa akan terulang pada pertandingan berikutnya? Apakah panitia sudah menyiapkan SOP baru? Apakah ada evaluasi serius internal? Atau semua hanya sekadar klarifikasi media tanpa tindakan nyata? Dalam konteks olahraga modern, sistem audio, pencahayaan, multimedia, dokumentasi visual, hingga koordinasi kamera bukan sekadar pelengkap. Ini semua adalah bagian dari paket profesionalisme. Ketika hal-hal mendasar tersebut gagal, publik menilai bahwa event tersebut belum masuk standar global, bahkan tertinggal dari event regional lainnya. Karena itulah, banyak suara menyatakan bahwa panitia SEA Games Thailand 2025 harus melakukan reformasi internal cepat, bukan sekadar meminta maaf. Publik ASEAN menuntut adanya transparansi, audit kesiapan teknis, dan pembentukan tim ahli lintas negara agar insiden memalukan semacam ini tidak lagi terjadi, demi menjaga martabat dan wibawa ajang olahraga terbesar Asia Tenggara. Dan yang paling menarik adalah bagaimana insiden demi insiden tersebut ternyata bukan hanya menjadi bahan olok-olok di media sosial, tetapi bermetamorfosis menjadi diskusi serius tentang kredibilitas penyelenggaraan event olahraga multinasional. Banyak pengamat olahraga Asia Tenggara bahkan menyebut bahwa kejadian di Thailand ini dapat menjadi preseden buruk bagi penyelenggaraan ajang-ajang internasional di masa mendatang. Bagaimana tidak, ajang olahraga yang seharusnya menjadi simbol persatuan, kehormatan dan etalase profesionalisme justru dipenuhi dengan masalah teknis yang mengguncang citra negara tuan rumah. Para analis menyebut pemerintah Thailand semestinya melakukan audit besar terhadap panitia, manajemen teknis, dan sistem operasional stadion. Beberapa pengamat juga menyoroti bahwa SEA Games tidak hanya soal prestis, melainkan juga refleksi kesiapan negara menghadirkan kompetisi level tinggi. Dalam konteks ASEAN, event olahraga bukan sekadar perayaan, tetapi ajang memperlihatkan kelas dalam penyelenggaraan. Maka, wajar bila publik ASEAN merasa kecewa karena insiden berulang mengindikasikan kemacetan struktural, bukan sekadar kesalahan teknis kecil. Di antara gelombang protes publik ini, muncul pula suara-suara yang menilai bahwa Thailand sebagai negara dengan sejarah panjang dalam menggelar event regional seharusnya sudah memiliki standar minimum yang kokoh. Netizen dari Vietnam, Laos, Myanmar, hingga Indonesia bahkan membandingkan kejadian ini dengan edisi penyelenggaraan SEA Games di masa lalu, yang menurut mereka lebih stabil dan jauh dari kekacauan teknis. Tentu, bila masalah ini terjadi sekali, publik mungkin akan memaklumi. Namun ketika masalah muncul berkali-kali, mulai dari kesalahan bendera, masalah pencahayaan stadion, hingga kegagalan memutar lagu kebangsaan, publik mulai bertanya-tanya, apakah panitia benar-benar siap? Dan pertanyaan itu menjadi titik yang mengguncang nama Thailand di mata publik. Bahkan media internasional mulai mengangkat fenomena ini, menyebutkan bahwa SEA Games di Thailand masuk kategori unprepared event. Di sisi lain, permintaan maaf panitia memang terdengar diplomatis dan terstruktur. Mereka menegaskan bahwa kesalahan terjadi bukan karena masalah hak cipta maupun sabotase, melainkan murni akibat kegagalan perangkat suara. Akan tetapi, publik ASEAN tetap menilai permintaan maaf tersebut sebagai sesuatu yang terlalu lambat dan tidak menyentuh akar persoalan. Sebab, bila sistem suara sudah diuji 2 hari sebelumnya dan dinyatakan normal, bagaimana mungkin terjadi kerusakan parah justru pada saat acara berlangsung? Pertanyaan ini menjadi viral, memicu diskusi panjang tentang prosedur teknis di balik layar. Para teknisi stadion lantas ikut menjadi sorotan media, begitu pula vendor peralatan yang menyediakan sistem audio tersebut. Dengan kata lain, permintaan maaf bukanlah akhir, justru menjadi awal dari rangkaian pertanyaan yang lebih besar. Selain itu, suasana yang terbentuk di lapangan benar-benar meninggalkan kesan traumatis di kalangan pemain. Para atlet yang seharusnya fokus pada pertandingan harus menghadapi rasa tidak nyaman, kebingungan, bahkan rasa malu. Bagaimana tidak, momen menyanyikan lagu kebangsaan adalah momen sakral, simbol kehormatan, kebanggaan nasional, dan penghormatan terhadap negara. Ketika mereka terpaksa menyanyikannya tanpa musik, suasananya bukan heroik, tetapi canggung, gelisah, dan hening yang memalukan.
Banyak atlet yang membagikan ekspresi mereka di ruang ganti, menceritakan pengalaman yang terasa aneh dan tidak profesional. Sejumlah atlet bahkan menyatakan bahwa insiden ini mempengaruhi mental mereka dalam memasuki pertandingan. Bila SEA Games sebagai event besar saja bisa menghadirkan gangguan mental sebelum kick-off, maka bagaimana dengan kompetisi lainnya? Publik ASEAN secara tak langsung ikut membandingkan momen tersebut dengan standar pertandingan internasional seperti AFC Cup, Asian Games, hingga AFF Cup. Mereka berkata bahwa standar SEA Games seharusnya berada pada level yang sama atau setidaknya mendekati. Namun realitas insiden di Thailand membuat standar itu terlihat jatuh. Bahkan semakin jatuh ketika beberapa komentar dari penggemar menyebut SEA Games tahun ini seperti turnamen lokal dengan dana minimal. Gambaran itu sangat menekan reputasi Thailand sebagai tuan rumah. Kalangan media menyebut SEA Games tahun 2025 ini sebagai salah satu edisi dengan kendala teknis paling memalukan dalam satu dekade terakhir. Lebih jauh, setelah klarifikasi panitia, muncul tekanan dari berbagai federasi olahraga Asia Tenggara agar Thailand segera melakukan evaluasi sistemik. Mereka menuntut adanya audit atas seluruh personel teknis, infrastruktur stadion, hingga rantai vendor logistik. Bahkan ada suara yang mengusulkan pembentukan tim investigasi independen ASEAN untuk menilai kesiapan Thailand dalam menyelesaikan masalah sebelum event memasuki fase semifinal dan final. Ini bukan sekadar reaksi emosional, ini adalah konsekuensi logis bila reputasi event mulai merosot. Karena SEA Games adalah hajatan regional, maka kehormatannya merupakan tanggung jawab kolektif, bukan sekadar tanggung jawab satu negara. Insiden memalukan ini membawa dampak citra pada seluruh kawasan Asia Tenggara, bukan hanya Thailand. Tekanan ini juga mendorong munculnya pertanyaan lain. Apakah insiden ini mencoreng semangat persatuan ASEAN atau justru memperkuatnya? Beberapa pengamat mengatakan bahwa meskipun insiden ini memalukan, reaksi publik lintas negara justru memperlihatkan rasa memiliki terhadap SEA Games. Mereka kecewa, tetapi kecewa karena mereka peduli. Mereka marah, tetapi marah karena mereka menganggap SEA Games adalah simbol kebanggaan bersama. Di sisi lain, kemarahan itu tetap menjadi sinyal kuat bahwa penyelenggara harus segera berbenah, bukan menunggu badai kritik mereda. Karena waktu berjalan cepat dan SEA Games masih punya jadwal panjang ke depan. Alasan AC Milan incar Jay Itzes ketimbang pilih Sergio Ramos. Ketika publik sepak bola Eropa mulai melirik ke arah Liga Italia, termasuk melihat talenta-talenta yang berkembang pesat di kompetisi tersebut, nama Jay Itzes yang merupakan kapten tim nasional Indonesia tiba-tiba menjadi salah satu sorotan paling menarik. Bukan sekadar karena statusnya sebagai pemain Asia Tenggara yang berhasil menembus kasta tertinggi sepak bola Italia, tetapi karena kualitasnya yang benar-benar terlihat matang, tenang, stabil, dan konsisten ketika mengawal lini pertahanan. Itulah alasan mengapa klub besar seperti AC Milan mulai memasukkan namanya ke dalam daftar incaran strategis menjelang pembukaan bursa transfer pada bulan Januari nanti. Terlebih ketika Milan membutuhkan bek masa depan yang mampu memberikan kestabilan dan regenerasi setelah beberapa musim terakhir dihantui cedera serta penampilan inkonsisten para pemain belakangnya. Jay Itzes yang memperkuat Sassuolo menjalani perjalanan yang sangat cepat menuju ketenaran. Setelah direkrut dari Venezia pada musim panas lalu, ia tidak butuh waktu lama untuk memperlihatkan bahwa dirinya bukan sekadar pembelian biasa. Bahkan setelah absen pada pekan pertama kompetisi, ia tampil sebagai starter pada pertandingan kedua melawan Cremonese dan sejak saat itu tidak pernah lagi kehilangan tempat sebagai starter. Ia selalu bermain penuh 90 menit, tidak pernah diganti dan memperlihatkan karakter kepemimpinan di lapangan yang membuat pelatih percaya padanya. Sekarang ia sudah memainkan 12 pertandingan sebagai starter penuh. Performanya membantu Sassuolo tetap berada di papan tengah klasemen dan stabil pada urutan ke-10. Itulah yang kemudian membuat AC Milan terpikat. Karena dalam dunia sepak bola modern, bek tengah tidak lagi hanya dinilai dari kekuatan fisiknya, tetapi juga dari kemampuan membaca permainan, distribusi bola, membangun serangan dari belakang, serta kecerdasan taktis untuk mengantisipasi ancaman lawan. Jay Itzes memiliki itu semua. Sebuah profil yang jarang ditemui, terutama dalam usia yang terbilang masih sangat muda. Usianya 25 tahun, lahir pada tahun 2000. Artinya ia berada pada fase emas untuk berkembang jauh lebih jauh, dan Milan melihat peluang itu. Jurnalis Italia Luca Cili menyampaikan bahwa Milan sudah menaruh perhatian khusus kepadanya. Meski belum ada kontak langsung antara Milan dan Sassuolo, fakta bahwa namanya sudah berada dalam radar klub sebesar Milan adalah sinyal bahwa rencana ini tidak sekadar rumor musiman. Kalau Milan ingin melakukan regenerasi, maka Itzes adalah pilihan alami yang masuk akal.
Kontraknya di Sassuolo masih sangat panjang hingga tahun 2029, yang berarti Sassuolo memegang kuasa besar dalam proses negosiasi. Sassuolo membelinya dengan harga 8 juta euro, dan sekarang harga pasarnya sekitar 7,5 juta euro. Namun tentu saja Sassuolo tidak akan melepas murah, sehingga Milan harus siap mengajukan nilai lebih besar. Disinilah titik menarik lainnya. Di saat Milan mempertimbangkan Idzes sebagai investasi jangka panjang, di waktu yang sama Milan juga mengamati Sergio Ramos. Nama Sergio Ramos tentu bukan nama kecil. Ia adalah legenda hidup sepak bola, mantan kapten Real Madrid, peraih trofi Liga Champions berkali-kali, dan simbol kepemimpinan yang sangat kuat. Ramos yang saat ini berada di Monterrey akan mengakhiri kontraknya pada akhir tahun 2025 dan ingin kembali ke Eropa. Secara logika, Milan melihat pengalamannya sebagai sesuatu yang sulit diabaikan. Namun bila Milan memilih Ramos, itu berarti Milan harus rela menunda kesempatan merekrut Idzes. Ramos kemungkinan hanya dikontrak sampai akhir musim karena faktor usia, dan ini membuat Milan harus menunggu hingga bursa transfer musim panas 2026 untuk kembali memburu Idzes. Artinya, dalam jangka pendek Idzes mungkin belum bisa bergabung bila Milan memprioritaskan Ramos terlebih dahulu. Dan inilah alasan terbesar mengapa diskusi transfer ini menjadi panas. Milan harus menentukan masa depan jangka panjang. Mereka melihat Idzes sebagai pemain yang bisa tumbuh bersama tim, berkembang dalam skema 3 bek tengah, memberikan variasi taktis, dan menjadi tulang punggung pertahanan dalam 5 hingga 7 tahun ke depan. Sedangkan Ramos, ya dia memberikan aura kepemimpinan, tetapi hanya untuk masa singkat, sebuah solusi darurat. Pada akhirnya, alasan terbesar mengapa Milan lebih condong ke Jay Idzes daripada Sergio Ramos bukan hanya soal usia, bukan hanya soal potensi, tetapi soal arah filosofi klub. Milan ingin membangun tim bukan untuk 1 musim, tetapi untuk 10 musim. Dan dalam proses itu, nama Idzes jauh lebih relevan. Dan yang membuat cerita ini semakin menarik adalah kenyataan bahwa Jay Idzes bukan hanya sekadar pemain yang dipertimbangkan karena kebetulan tampil bagus. Ia dipertimbangkan karena kecerdasannya membaca permainan, karena kemampuannya menyesuaikan diri, dan karena ia berada dalam fase pertumbuhan pesat. Milan melihat sesuatu yang jauh lebih besar. Milan melihat masa depan. Jika transfer ini terwujud, dampaknya bukan hanya untuk Milan, bukan hanya untuk Sassuolo, tetapi juga untuk Indonesia. Karena untuk pertama kalinya dalam sejarah, Indonesia mungkin saja memiliki pemain yang menjadi bagian dari klub raksasa di Serie A yang punya sejarah dan reputasi ke level dunia. Dan ketika momen itu tiba, media seluruh Italia akan berbicara, media Eropa akan ikut menyaksikan, dunia akan menoleh. Dan Jay Idzes, yang dulu hanya dianggap sekadar pemain Asia, akan menjadi simbol bahwa sepak bola Indonesia bukan hanya bisa menonton, tetapi bisa hadir di panggung tertinggi. Di sisi lain, apa yang membuat Milan benar-benar menaruh perhatian besar kepada Jay Idzes bukan semata soal usia atau potensi regenerasi, tetapi juga soal karakter personal yang telah ia tunjukkan sejak awal karirnya, baik saat memperkuat Venezia maupun saat memutuskan pindah ke Sassuolo. Klub sekelas Milan tidak hanya mengejar nama besar, tetapi mencari pemain yang memiliki ketenangan, kecerdasan membaca alur permainan, serta keberanian melakukan intervensi secara tepat tanpa terpancing tekanan publik ataupun atmosfer pertandingan besar. Dan Jay Idzes telah membuktikan itu dalam banyak momen, termasuk beberapa laga krusial ketika Sassuolo menghadapi tim elit Serie A. Cara ia menjaga fokus dari menit pertama sampai menit terakhir adalah kualitas yang tidak dimiliki semua pemain belakang, terutama yang masih berada di usia 25 tahun. Karena itu, Milan melihat Jay Idzes bukan sekadar pemain yang hadir untuk menjadi pelapis, tetapi sebagai bagian dari masa depan klub. Sebuah investasi bernilai jangka panjang, bukan sekadar solusi darurat yang memberikan stabilitas sesaat. Dan ini pula yang membuat Milan dilema ketika dihadapkan pada opsi Sergio Ramos. Ramos memang punya pengalaman, dia punya reputasi, dia punya aura sebagai pemimpin legendaris. Tetapi Milan menyadari bahwa mendatangkan Ramos adalah pilihan yang bersifat sementara. Ibaratnya Milan mengambil jalan pintas, tetapi jalan pintas itu tidak memberikan fondasi kokoh untuk masa depan. Sedangkan Jay Idzes adalah fondasi yang siap diletakkan dan diperkuat untuk bertahun-tahun ke depan jika prosesnya berjalan mulus. Dan bukan hanya itu, dalam dunia sepak bola modern yang semakin menuntut bek tengah untuk bisa memulai serangan dari lini belakang, kemampuan distribusi bola Jay Idzes jauh lebih relevan dibanding Ramos yang kini mulai kehilangan kecepatan dan jangkauan. Milan ingin bek yang mampu mendikte lini belakang, tetapi juga mampu memulai build-up play. Jay Idzes sudah menunjukkan kualitas itu berkali-kali, baik saat Sassuolo menghadapi tekanan maupun ketika mereka mendominasi. Idzes tetap menjadi pusat ketenangan yang membuat tim mudah mengalirkan bola dari bawah.
Inilah perbedaan mendasar yang sering luput dari perhatian fans awam, tetapi sangat diperhitungkan tim scouting dan manajemen klub profesional. Bahkan, ada pertimbangan penting lainnya yang membuat Milan semakin condong ke arah Jay Itzes. Faktor adaptasi. Jay Itzes sudah beradaptasi dengan sepak bola Italia. Ritme, tempo, gaya bertahan, tekanan taktikal, semuanya sudah ia kuasai. Sedangkan Sergio Ramos, meskipun besar nama dan pengalamannya, tetap saja akan menghadapi fase adaptasi jika kembali ke Eropa setelah menjalani periode bersama Monterrey. Milan tidak punya banyak waktu untuk menunggu proses adaptasi, apalagi ketika musim memasuki fase kritis. Mereka butuh pemain yang siap tempur sejak hari pertama, bukan pemain yang masih harus menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Bahkan, para analis di Italia mulai melihat bahwa Milan sedang membangun strategi transfer yang lebih modern dan jangka panjang, bukan sekadar mendatangkan nama berpengalaman yang sudah berada di usia senja. Ini adalah transformasi budaya sepak bola. Dulu Milan dikenal sering mengandalkan pemain veteran, tetapi sekarang mereka mulai menargetkan pemain berusia 25 tahun dengan potensi pemimpin masa depan. Jay Itzes cocok dengan strategi ini, sedangkan Ramos lebih cocok untuk tim yang hanya butuh stabilitas sesaat tanpa memikirkan masa depan jangka panjang. Dan di titik inilah cerita menjadi semakin menarik, karena Milan sebenarnya tidak sedang mencari pemain yang 100% matang. Mereka justru ingin pemain yang bisa tumbuh bersama mereka, pemain yang bisa berkembang di bawah tekanan, pemain yang bisa menjadi bagian dari proyek peremajaan skuad Rossoneri. Jay Itzes punya kualitas mental itu. Dia datang dari sistem sepak bola Eropa, tetapi tidak membawa ego selebritas sebagaimana beberapa pemain top lainnya. Dia rendah hati, tidak suka sorotan, dan justru memancarkan aura pemain pekerja keras yang dihargai rekan satu tim. Karena itu, Milan tidak memandang Itzes hanya sebagai atlet, tetapi sebagai aset masa depan. Dan aset seperti ini tidak bisa diukur hanya dari angka 10 juta euro atau 15 juta euro. Nilainya jauh lebih besar karena yang ditanam adalah kontinuitas, stabilitas, serta potensi jangka panjang yang bisa memberikan keuntungan besar baik secara teknis maupun finansial. Milan sudah pernah membuktikan bahwa investasi pada pemain yang tepat dapat menghasilkan dampak besar, seperti ketika mereka merekrut beberapa pemain muda yang akhirnya menjadi tulang punggung tim. Dan Jay Itzes berpeluang mengikuti jejak itu. Begitu pula dengan pertimbangan dari sisi atmosfer ruang ganti. Pemain yang berpengaruh di ruang ganti tidak selalu yang paling tua atau paling banyak gelar. Terkadang yang dibutuhkan adalah pribadi yang bisa menjadi jembatan antara generasi senior dan generasi muda. Ramos bisa saja menjadi figur besar di ruang ganti, namun terkadang sosok besar justru menciptakan jarak psikologis. Sedangkan Jay Itzes dipandang sebagai figur yang mampu menyatu tanpa menciptakan hierarki berlebihan. Ini sangat penting untuk kelangsungan harmoni tim, terutama Milan yang kini terus berkembang di bawah tekanan publik dan kompetisi. Dan pada akhirnya, ketika Milan harus mengambil keputusan, mereka akan memikirkan banyak lapisan konsekuensi, taktikal, finansial, psikologis, bahkan atmosfer ruang ganti. Semua itu mengarah pada kesimpulan bahwa Jay Itzes adalah kandidat yang jauh lebih tepat dibanding sekadar mengambil Ramos sebagai solusi sementara. Dengan kata lain, Milan memilih masa depan daripada nostalgia, memilih pembangunan jangka panjang daripada efek instan, memilih pondasi kokoh daripada perbaikan sementara. Dan di tengah seluruh dinamika itu, Milan sebenarnya tidak sedang hanya menimbang faktor teknis semata, tetapi juga membangun pondasi jangka panjang yang mampu membawa klub kembali pada era kejayaan seperti masa silam, ketika Rossoneri begitu ditakuti di pentas Eropa. Karena jika seseorang melihat lebih dalam, Milan sesungguhnya sedang berada pada fase transisi besar, fase yang membutuhkan keberanian untuk memilih langkah strategis, bukan sekadar keputusan darurat. Jay Itzes dipandang sebagai investasi masa depan yang bisa memberikan stabilitas, ketenangan, dan kepastian, sementara Sergio Ramos, seagung apapun nama besarnya, tetap seorang pemain yang mendekati titik akhir karier, sehingga efek jangka panjangnya jauh lebih terbatas. Milan tidak ingin hanya sekadar mencari sensasi, tetapi ingin membangun ulang reputasi mereka dengan blok-blok pemain potensial yang mampu berkembang bersama-sama di lingkungan kompetitif Serie A. Rossoneri sudah terlalu sering terjebak keputusan pragmatis pendek berulang, sehingga kini mereka ingin mengubah pola dengan memilih pemain yang karakter, kedewasaan, kemampuan membaca permainan, serta disiplin taktisnya dapat melahirkan sinergi jangka panjang di bawah arahan pelatih yang terus menata struktur tim. Jay Itzes memiliki semua itu, kemampuan mengatur tempo permainan dari belakang, kecerdasan dalam mengambil keputusan, serta ketenangan yang jarang dimiliki banyak pemain muda, terutama untuk ukuran bek. Ketika Milan memperhatikan ini, mereka bukan hanya menilai berdasarkan statistik di lapangan, tetapi juga potensi karakter kepemimpinan masa depan yang bisa menjadi tulang punggung tim dalam beberapa musim ke depan.
Dan bagi Milan, proyek ini memiliki dampak luas karena mereka tak sekadar membutuhkan bek tangguh, tetapi juga figur teladan yang bisa membangun harmoni di ruang ganti, menjaga etika kerja tinggi, dan membantu menanamkan mentalitas pemenang yang sudah lama dirindukan fans. Idzes mampu menjadi figur seperti itu karena latar belakangnya di Indonesia membentuk mentalitas kesatria yang penuh determinasi. Ia tumbuh di lingkungan tekanan tinggi, terbiasa dengan sorotan publik keras, dan itu adalah kualitas yang sangat dihargai di level kompetisi Eropa. Milan tahu bahwa pemilihan seorang pemain bukan hanya soal apa yang ia lakukan di lapangan, tetapi juga bagaimana ia berinteraksi dengan rekan satu tim, bagaimana ia menghadapi situasi genting, bagaimana ia merespons ketika tim sedang terpuruk, dan Jay Idzes menunjukkan seluruh kualitas itu. Dan ini, dalam pandangan Milan, jauh lebih berharga dibanding sekadar nama besar yang hanya memberi efek sementara. Sebab bila Milan hanya ingin popularitas, mereka bisa saja membawa Ramos tanpa berpikir panjang. Namun Milan justru ingin memilih jalur yang tidak instan, tidak populer, tetapi justru akan mendatangkan buah besar di masa mendatang. Milan ingin kembali menjadi raksasa Eropa, bukan hanya karena satu musim cemerlang, tetapi karena pondasi tim yang kuat, kokoh, dan stabil dalam jangka panjang. Jay Idzes adalah simbol pembangunan fundamental itu. Ramos, meskipun memiliki pengalaman luar biasa, namun usia, risiko cedera, dan kemungkinan tidak maksimalnya adaptasi fisik membuat keputusan memilih Ramos bukanlah opsi ideal untuk membangun masa depan yang solid bagi klub. Dan di titik inilah para petinggi Milan mulai memahami dimensi yang lebih luas dari proyek ini, bahwa memilih Jay Idzes bukan sekadar transfer, tetapi investasi yang akan memengaruhi arah klub selama bertahun-tahun. Milan tidak ingin menjadikan lini belakang sebagai tambal sulam, tetapi sebagai sistem yang kokoh, terstruktur, dan konsisten. Mereka ingin menghadirkan pemain yang dapat tumbuh bersama sistem, pemain yang dapat menyerap pelajaran sekaligus memberikan kontribusi nyata dalam setiap pertandingan, baik di liga domestik maupun di kompetisi Eropa. Milan tidak mau hanya tampil sebagai tim yang sekadar ikut serta di Liga Champions, tetapi ingin kembali menjadi penguasa, dan itu berarti memilih pemain yang tepat untuk jangka panjang. Dan di balik diamnya Jay Idzes terhadap rumor ini, ada sesuatu yang sebenarnya sangat menarik. Ia bukan tipe pemain yang haus sorotan media, ia tidak mencari panggung, tetapi berfokus pada proses, kerja keras, dan performa.